Jumpa lagi kita kawan terkait masalah pemerintahan. Ini dengan judul audiensi dengan Bapisus ya KPK. Nah, KPK sambut baik langkah kolaboratif. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar audiensi dengan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus guna membahas langkah-langkah kolaboratif strategis khususnya dalam pemberantasan korupsi. Lewat audiensi yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 14 Januari, KPK berkomitmen kuat untuk mempererat sinergi demi meningkatkan efektivitas pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia. Ketua KPK Setio Budianto menyambut baik kolaborasi yang digagas oleh Bapisus. Menurutnya, pemberantasan korupsi memang memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi agar bisa berjalan dengan baik. Misalnya, dalam pengaduan kasus korupsi lalu naik ke penyelidikan, kami butuh dukungan data dan informasi. Mungkin dari Bapisus bisa memberikan dukungan itu sehingga permasalahan yang ada bisa kami tangani dengan lebih baik, didukung oleh kolaborasi bersama pemerintah yang lain, kata Setio, Ketua KPK. Setio juga menambahkan saat ini perubahan paradigma dalam upaya pencegahan korupsi juga perlu dirubah. Harapannya agar masyarakat tidak hanya fokus pada penindakan semata, tetapi juga turut serta dalam upaya preventif, terutama yang sudah dijalankan KPK. KPK telah mengambil berbagai langkah pencegahan yang signifikan, seperti melalui implementasi neraca komoditas, konsolidasi dalam pengadaan barang dan jasa, hingga penerapan jurnal integritas. Salah satu contohnya adalah isu terkait kelapa sawit yang awalnya diidentifikasi oleh KPK dan kemudian ditindaklanjuti bersama BPKP serta kementerian dan lembaga terkait. Dengan adanya kolaborasi yang semakin erat ini, harapannya efektivitas upaya pencegahan korupsi dapat terus ditingkatkan, mencakup berbagai sektor strategis untuk memastikan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Jelasnya, dalam forum yang sama, Wakil Ketua KPK Fitro Rohyanto mengajak semua pihak untuk berpikir progresif dalam upaya pemberantasan korupsi. Penegakan hukum luar biasa telah diterapkan oleh KPK, maka pencegahan juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa atau out of the box. KPK, Bapisus, dan badan-badan lain sesungguhnya punya fungsi yang beririsan. Kalau bisa, memang pola kerjanya nanti dalam gabungan tim, tidak parsial dalam upaya pencegahan korupsi, ujar Fitro. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menambahkan bahwa KPK telah melakukan berbagai upaya pencegahan, misalnya melalui berbagai kajian yang dilakukan, menetapkan rencana aksi bersama Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, hingga membentuk Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU untuk memetakan dan mengurangi permasalahan dari sektor pelaku usaha. Langkah kolaboratif lintas institusi. Kepala Bapisus Bapak Aris Marsudianto SEMM memaparkan berbagai temuan strategis yang dapat menjadi fokus kolaborasi dengan KPK, termasuk efisiensi sektor existing, pemberantasan illegal fishing dan illegal mining, serta penghematan melalui evaluasi sistem anggaran negara. Kami melihat peluang besar untuk mendorong efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor. Langkah operasional ini akan kami tindak lanjuti bersama dengan KPK untuk memberikan dampak nyata bagi negara, ungkap Kepala Bapisus Aris Marsudianto SEMM. Kepala Bapisus juga mengusulkan langkah digitalisasi transaksi untuk mengurangi kebocoran pendapatan negara, termasuk penerapan sistem pembayaran digital di sektor informal.
Kami perlu bekerja sama untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara yang selama ini belum tergarap secara optimal. Ini adalah langkah nyata yang bisa dilakukan bersama. Lanjutnya, dalam pertemuan ini KPK dan Bappisu sepakat memprioritaskan kolaborasi lintas institusi, menghapus ego sektoral dan memperkuat sinergi dalam pemberantasan korupsi. Rencananya, ke depan KPK dan Bappisu akan membentuk tim kerja terpadu bersama aparat penegak hukum, kementerian dan lembaga, berbagai data secara transparan, serta koordinasi strategis untuk memastikan tindakan yang lebih efektif dan terukur demi optimalisasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Demikian saudaraku informasi yang ada saat ini. Jadi ini saya hanya bisa juga mengajak kepada seluruh sahabatku, para pejabat di negeri ini yang sedang menjabat. Jadi jangan coba-coba untuk korupsi. Pasti tumbang. Ya, pasti tumbang. Sekarang semakin banyak elemen-elemen anti korupsi. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan dan menyalahgunakan APBN. Jangan sekali-sekali menyalahkan wewenang, Jangan. Kalau kalian melakukan itu berarti kalian telah membangkang terhadap konstitusi NKRI, membantah perintah negara. Nah, kalian pasti ketangkap. Karena korupsi ini adalah sesuatu yang harus diperangi bersama. Jadi kita jangan diam. Banyak contoh-contoh korupsi itu. Bisa kelihatan kalau ada yang korupsi. Contoh, pembangunan jembatan. Itu harus ada transparan anggarannya di depan publik. Misalnya anggaran jembatan 200 juta. Itu harus dipampangkan bahwa jembatan ini anggarannya 200 juta. Itu dibuat, kalau bisa dibuat kayak reklame atau papan itu, pengumuman di dekat jembatan itu, sehingga masyarakat bisa menilai kira-kira ini jembatan ini habisnya 200 juta atau mungkin 100 juta. Nanti akan kelihatan di situ. Karena tidak bisa dipungkiri, tidak sedikit jembatan, tidak sedikit jalanan baru dipakai beberapa bulan sudah rusak. Bahkan ada bangunan belum dipakai sudah roboh. Ini karena dikorupsi. Nah, ke depan jangan sampai terjadi begitu. Kalian pasti tumbang. Demikian kawan, baikkan videonya.